harga minyak global terus berlanjut. Harga minyak sudah menyentuh level terendah dalam 22 bulan terakhir sebesar $81 per barrel. Bagaimana proyeksi pergerakan harga minyak hingga akhir tahun ini? Langsung saja kita berbincang dengan analis Monex Investing the Futures, Vicky Armanani. Selamat pagi, Mas Vicky. Selamat pagi. Mas Vicky, harga minyak terus turun, bahkan tadi menyentuh level 81. Kira-kira pemicunya apa lagi, Mas? Selain masalah geopolitik yang beberapa waktu lalu terjadi. Betul ya, kalau kita lihat mungkin yang berita yang kemarin ya dari IEA, International Energy Agency-nya, forecast minyak, tadinya forecast permintaan untuk tahun ini diekspektasi akan meningkat 900.000 barrel. Itu diturunkan ke 700.000 barrel. Mungkin itu faktor utama yang kemarin membuat minyak turun 5%. Tapi kalau kita lihat minyak turun dari level tertinggi pada bulan Juni, dari level $108 per barrel, itu alasan dia turun sampai level rendah $82 adalah penguatan dolar. Ya, ada berita positif di US, pasar saham juga koreksi, itu membuat orang lebih ke safe haven yaitu US dollar. Ya, dan selain itu harga minyak internasional juga terhadap US dollar, jadi otomatis kalau dolar menguat, dolar indeks juga meningkat sampai level 86, itu membuat negatif kepada minyak. Ya. Oke, tapi masalah geopolitik ini kan juga masih berfluktuasi ya, kadang timbul, kadang tidak seperti itu. Apakah ini juga masih akan menjadi sentimen untuk menggerakkan akan menjadi pasar? sentimen. Justru pada saat ini lagi tidak ada hebohnya geopolitik sekarang. Justru kalau masalah Timur Tengah meningkat lagi, masalah geopolitiknya terjadi lagi, harga minyak malah bisa bounce back lagi. Terus mungkin poin yang saya pengen sampaikan juga, sekarang mungkin orang berpikir harga minyak akan turun terus. Justru kalau saya lihat dari analisa teknikal, dia sudah oversold, dan mungkin sekarang orang lagi panik ya, sekarang lagi risk off mode, dipikirnya harga minyak akan turun terus. Tapi kalau saya lihat dari level break even untuk Amerika Serikat di level $80, sekarang kita di 82, dan mungkin lebih faktor daripada demand adalah supply. Baru-baru ini Amerika Serikat meningkatkan supply mereka karena crude oil inventory masih di level-level tertinggi 30 tahun. Saudi Arabia juga meningkatkan supply mereka setinggi 107.000 barrel per hari. Karena supply itu meningkat, itu membuat harga minyak turun. Tapi kalau saya lihat dari sisi permintaan sebetulnya, kalau kita lihat di China itu import minyak justru meningkat cukup signifikan gitu. Di negara-negara emerging seperti Indonesia pun konsumsi minyak itu meningkat terus. Itu tidak baik buat Indonesia karena subsidi ya. Tapi kalau saya lihat demand-nya mungkin sekitar stable, walaupun IEA turunin forecast mereka, demand-nya stable. Yang jadi masalah itu supply-nya dan penguatan dolarnya sebetulnya kepada harga minyak. Ini nilai tukar rupiah juga masih tertekan. Harga minyak turun. Apakah ini akan memiliki impact atau dampak terhadap defisit neraca perdagangan dunia? Sebetulnya dua problem ya Indonesia ya. Pertama, rupiah melemah terus, sekarang ke level 12.200. Mungkin hari ini buka lebih melemah lagi dengan penguatan dolar. Poin kedua adalah konsumsi minyak subsidi meningkat terus. Tapi jelas kalau misalnya harga minyak turun terus itu positif buat Indonesia. Karena Indonesia adalah net importer. Jadi dibandingin produksi dan konsumsi mereka lebih besar daripada produksi mereka. Jadi itu membuat negatif untuk Indonesia kalau misalnya harga minyak naik. Tapi dalam keadaan ini harga minyak lagi turun, itu positif buat Indonesia. Oke, IEA sendiri memangkas, lalu OPEC juga berencana untuk memangkas. Bagaimana kira-kira impact-nya? Sampai kapan? Apakah sampai akhir tahun? Kalau menurut saya sekarang justru dari OPEC ini Saudi Arabia malah meningkatkan produksi mereka gitu. Karena mereka sebetulnya mau ambil pangsa pasar lebih besar. Jadi saya bukan lihat karena dari segi break even cost-nya mereka, tapi mereka mau ambil market share lebih gede. Karena itu mereka meningkatkan produksi mereka. Tapi untuk negara-negara OPEC yang lain seperti Venezuela, Nigeria, negara punya budget itu berdasarkan harga minyak, karena penghasilan paling besar itu dari harga minyak. Jadi kalau misalnya harga minyak turun terus, mereka bisa mengurangi supply mereka supaya harga minyak bounce back lagi. Baik, antisipasi yang harus dilakukan para investor di sektor minyak seperti itu akan seperti apa? Menurut saya investor mungkin siap dengan keadaan begini, harga minyak bisa turun. Tapi menurut saya karena udah di level oversold, saya sebetulnya lihat fair value-nya minyak itu bisa rebound lagi ke $90. Dengan import minyak dari Cina meningkat, kalau masalah geopolitik meningkat lagi, dan sekarang kalau misalnya dolar ada koreksi aja, karena baru-baru ini kita kalau lihat dolar, itu dolar sangat menguat terhadap beberapa aset seperti euro, sterling, dolar indeks pun break high baru lagi ke level 86. Jadi menurut saya kalau ada koreksi itu pun bisa membuat minyak rebound gitu. Jadi saya lagi malah justru lihat minyak di level-level 8281 bisa aja sempat pecah 80, spike ke bawah, tapi menurut saya akan rebound dan akhir tahun fair value-nya di level $90 per barrel. Oke, dampaknya jika harga minyak kembali menembus tadi seperti
tadi dikatakan di bawah level 80 dolar per barrel. Akan seperti apa sih terhadap negara-negara pengimpor minyak sendiri? Ya, untuk mereka bisa defisit mereka bisa lebih besar lagi karena penghasilan mereka tambah menurun ya karena mereka oil producer gitu. Jadi efeknya mereka akan mengurangi supply kalau minyak turun drastis di bawah 80 dolar. Oke, ancaman shale gas Amerika Serikat bagaimana? Oke, ya sekarang revolusi baru ya shale gas ya daripada biasanya drilling ke bawah, kalau shale gas kan horizontal gitu. Jadi itu adalah poin positif sebetulnya dan negatif buat minyak untuk harga minyak tambah turun terus. Tapi menurut saya revolusi itu teknologinya belum terlalu canggih. Jadi mungkin shale gas masih akan memakan waktu dan kalau saya lihat cost break even pointnya masih di 80 dolar. Ada beberapa lokasi yang di bawah 80 dolar, tapi di level sekitar 80 dolar menurut saya itu sudah mendekati support gitu ya. Oke, Mas Diki, kita kembali ke dalam negeri mengenai skema pemerintahan. Kira-kira apakah perlu untuk dilakukan revisi untuk proyeksi harga minyak dalam APBN? Menurut saya boleh sekarang kan sudah turun ke level 82, tapi mungkin kalau bikin revisi pun secara quarterly gitu, karena harga minyak juga sangat volatile gitu, jadi mungkin per quarterly bisa direvisi, tapi kita tahu market lagi volatile sekarang, keadaan ekonomi Amerika Serikat lagi membaik, ya, dan kalau kita lihat beberapa ekonomi seperti negara Indonesia, GDP growth-nya masih bagus, China pertumbuhannya masih oke, Indonesia juga, Amerika Serikat juga lagi ada pemulihan baik, mungkin yang negatif itu Eropa, jadi secara keseluruhan menurut saya permintaan buat minyak masih akan oke buat tahun ini. Oke, tapi tetap ya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi seperti itu? Harus dinaikin, soalnya kalau nggak defisitnya akan tambah bengkak gitu, sudah nggak ada solusi lagi. Mungkin seperti udah didiskusikan sebelumnya mau dinaikin 3.000 ya, di bulan November, tapi menurut saya itu harus dilakukan. Oke, kembali sedikit ke harga minyak, berarti sulit untuk menembus level 100 dolar per barrel? Menurut saya keadaan ini sulit, tapi kalau mulai masalah geopolitik lagi, dia bisa menembus 90 dolar, tapi untuk ke 100 dolar menurut saya tahun ini sulit. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Vicky atas perbincangannya bersama kami dan selamat pagi. Thank you, morning.